forum yang baik, bertemu dengan pengurus-pengurus Mas Bogo se-DIY, kecuali kota ya, kita nggak ada, dari 4 kabupaten. Hari ini kita bertemu, dan saya kira kalau dengan Mas Bogo, saya sudah merasa sudah pernah datang ke berbagai kecamatannya masing-masing ya, bagaimana? Pak Rodo saya. Artinya sudah lama kita berhubungan, sudah lama kita berjuang, dan kita sudah tahu sebenarnya apa yang diharapkan, apa yang kita harapkan bersama. Bu Setiaurini, Mas Andri, yang mau saya sampaikan sebenarnya perjuangan teman-teman Buko ini satu saja sebenarnya mereka ini, bagaimana agar teman-teman Buko ini bisa membawa aspirasi masyarakatnya dengan baik. Harus betul Pak Bu. Bagaimana bisa membangun wilayahnya dengan baik, bagaimana kemudian warga-warganya ini bisa terperhatikan dengan baik, bagaimana kemudian pembangunan, kemudian kesejahteraan, perekonomian berkembang dengan baik, termasuk juga kesejahteraannya sendiri juga bertambah. Setuju betul Pak Bu? Oleh karena itu dulu bersama-sama kita tahu keistimewaan diperjuangkan seluruh masyarakat Jogja tahun 2008 ke atas sampai goalnya tahun 2012, dan salah satu garda depannya adalah rekan-rekan perangkat desa, dan paling banyak adalah teman-teman dari Kandang Buko. Setuju betul Pak Bu? Yang sepuh-sepuh, tapi yang teko-teko yang baru kan ujian, ya kan? Gitu. Tapi sama lah, kita tidak akan membedakan itu, semuanya statusnya sama sampai yang kemudian sepuh-sepuh ini sudah menjelang pensiun. Gimana bagaimana? Pergubnya belum selesai. Ya, gara-gara Pak Ridho ada masalah. Nah, kira-kira gitu. Dulu kita udah berkomunikasi, Mas. Ini pergub ini harus begini-begini. Teman-teman ini sederhana aja, saya mereka inginkan ini. Pengarem-arem itu ya, pengarem-arem itu kan dibatasi waktu tertentu. Sebenarnya sudah ada formulasi sedemikian sehingga kalau bisa pengarem-arem itu ya seumur hidup atau sampai usia tertentu yang kemudian memang masih sanggup mengerjakan pekerjaan. Formulasi itu sudah dibikin. Ini saya melenceng-melenceng Bu ya, tahu ya. Biar panjenengan tahu semua ini masalah kita ini bersama. Pengarem-arem itu. Nah, saya kira ini mumpung belum disahkan ini pergub, saya kira perlu kita validasi lagi. Dulu kita intens komunikasi sama teman-teman di tata ruang ya, di tata ruang. Sekarang biasanya Pak Dewo. Siapa? Pak Bayu. Nah, nanti kita sambung lagi komunikasi dengan Pak Bayu yang baru supaya nanti pergub itu bisa jalan. Ini kaitannya dengan kesejahteraan dan lain-lain ya teman-teman semua. Saya kira itu satu hal yang rasional, yang logis. Nah, setelah perjuangan keistimewaan itu kita semua senang, kita semua bahagia. Saya masuk DPRD DI itu tahun 2014. Jadi ini periode saya yang kedua, dan besok saya harus sudah pergi dari situ karena aturan partai kan begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, sejak pertama kali kita masuk DPRD, saya dititip pesan sama teman-teman dukung ini semua, yaitu bagaimana agar dana keistimewaan itu sampai ke padukuhan-padukuhan. Ya. Oke, inilah berjalan. Itu berjalan, kita merancang segala macam hal, tapi ternyata ada beberapa miskomunikasi di awal-awal dana ISIN turun. Pertama kali dana ISIN turun kan paling 250-250-an kalau nggak salah ya, kita belum punya perda, setelah disahkan itu berangsur ada perda-perda sampai sekarang alhamdulillah sudah akhir-akhirnya sudah 1,42 ya, baru tahun kemarin naik 200-an 1,42. Di awal-awal ada sedikit miskom. Saya saat itu masuk, kami ingat benar saya usulkan bagaimana agar kemudian dana itu 12 jutaan kalau nggak salah per dukung saat itu masuk 12 jutaan off semua hari. Kecewa lah semua nih kawan-kawan se-DI ya. Kecewa kan saat itu ya, agak kecewa terus ada miskom. Ternyata kersane ngasal dalam yang bagus itu ada kurang terjemahkan dengan baik oleh perangkat-perangkat di bawah. Setuju nggak? Padahal saya tahu betul ngasal dalam itu apa yang dikersakkan. Yang dikersakkan ngasal dalam itu adalah bagaimana sampai seluruh lapisan masyarakat di bawah. Nah, alhamdulillah setelah berjalan waktu semakin lama kemudian memang dana ISIN perbaiki diri. Dulu saya ketika ngomong di paripurna dana ISIN itu saya kritik terus Pak Bu. Kritik terus kita ini, saya jujur aja. Begini begitu hanya. Karena memang setelah kemudian kita berdiskusi lama, ini ternyata memang ada prosesnya. Yang kemudian teman-teman DI juga belajar, Panirandia juga belajar, kita juga belajar. Semuanya lagi pada belajar, ya kan? Nah, sekarang ketika
proses itu sempat kemudian ada miskomunikasi beberapa saat, beberapa tahun. Sekarang alhamdulillah kan sudah menjadi komunikasi terjalin dengan bagus. Terutama setelah Kanjeng Yudo ya. Di Kanjeng Yudo ada ini kemudian komunikasi terjalin bagus sampai teman-teman semua, dan sudah ada sekarang talang-talangnya, perangkat-perangkat untuk agar dana itu bisa sampai ke desa-desa itu sudah ada, ya kan? Bahkan sudah ada penanda keistimewaan di kelurahan-kelurahan, kemudian nomenklatur juga sudah berubah, ya kan? Nah, sekarang sudah naik 1,42. Kemarin bulan yang lalu kalau nggak salah Nahdlatul kami juga ada di situ mencanangkan ada 1 miliar per kelurahan, ya, prestasi. Ini kan kita pahami sebagai will-nya beliau, ya, keinginannya Nahdlatul yang sangat kuat. Bagaimana kemudian dana itu sampai ke bawah, ya kan? Jadi menurut saya sekarang ini Pak Sudirman, perjuangan kita yang lama dengan berbagai macam dinamika yang ada, itu titik terangnya sudah sangat jelas. Titik terangnya sudah sangat jelas, dan saya kira tinggal bagaimana caranya kita melakukan ke arah situ saja. Jadi memang nggak ada perjuangan yang singkat ya teman-teman saya. Saya perjuangan itu mesti lama, ya kan? Kita dulu undang-undang keistimewaan juga lama. Nah saya sekarang mau mengajak teman-teman berjuang lagi berikutnya, ya kan? Ini talang-talangnya sudah ada, ya, semuanya sudah ada. Sekarang masalahnya kurang tuh barangnya, itu sudah. Barangnya kurang itu. Ketika kemudian talang itu sudah dibuka sampai ke bawah, ya kan, sudah ada penanda keistimewaan, nomenklatur, bahkan sampai dukungan sudah ada nomenklatur yang berubah. Sekarang ini dana memungkinkan untuk sampai ke arah sana untuk menjangkau semuanya. Cuman sekarang barangnya jadi kurang, ternyata cuma 1,42. Oleh karena saya mengajak gotong royong dengan semua. Kalau ada orang bertanya review tentang dana sampaikan bagus-bagus semua. Oh bagus, manfaat begini. Artinya apa? Nanti kita akan capture. Dan kemudian perjuangan kita sekarang, kalau saya boleh usulkan, kita belum perjuangkan agar keistimewaan goal, oke? Sekarang ini peluang besar, ya kan? Peluang besar sudah sampai bawah, ya. Tinggal jumlahnya harus ditambah. Jadi kalau bisa, saya punya cita-cita atau punya keinginan, punya harapan dalam misalnya, ya tetap bertahap ya, mungkin 4 tahun 5 tahun ke depan, kalau bisa dana itu besarnya sama dengan APBD. Setuju nggak Pak Bu? Nah itu kan paron-paron, bisa disebarkan nyisorkan begitu. Ketika dana sama dengan APBD sekitar 4 triliun, 5 triliun itu kan ya akan jadi lebih baik kita semua, dan itu jelas pasti akan netes, bukan hanya netes, mengucur ya. Kalau ibaratnya kita Pak Kiman kan aktivis PAMDES ya, udah ada sumbernya, talangnya itu sudah ada sampai kemudian ke rumah masing-masing, ibaratnya itu perannya sudah sampai ke rumah masing-masing, itu tinggal nambahi airnya. Ketika airnya ditambahkan nanti akan mengucur ke semua rumah, dan akibatnya saya kira kepada kesejahteraan di masyarakat yang ada. Jadi ini saya kira perjuangan kita yang akan datang berubah sekarang. Tetapi ketika ada dana, apakah kemudian akan beres semua, itu tetap tergantung dari panjenengan semua. Ya. Kami kemarin di DPRD juga menginisiasi perda, tapi ini masih diskusi. Kemarin Nahdlatul memberikan jawaban tidak setuju. Saya yakin bukan karena nggak setuju, tapi karena memang barangnya nggak ada. Di perda kami itu ada judulnya pemajuan kelurahan. Sudah kemarin rapor, isinya di situ bagaimana kelurahan maju begini, tapi kemudian di situ ada klausul Pemda memberikan pendanaan 1 miliar per tahun kepada tiap kelurahan. Ada seperti itu. Nah, kalau kemudian duitnya nggak ada, gimana caranya enggak? Ini DPRD juga udah maunya begitu. DPRD-nya maunya begitu, Nahdlatul juga rasanya begitu. Cuman kemudian sekarang yang problem adalah bukan kemudian kemauannya, tetapi yang problem adalah sumbernya yang kurang. Dan untuk menambahkan sumber itu, saya kira kita perlu bergotong royong. Sudahlah, yang kemarin tentang dana keistimewaan, oke, itu ada catatan-catatan, tapi kemudian sekarang kalau kita review tentang dana keistimewaan, kita review yang bagus-bagus. Dan review itu kita sampaikan ke pemerintah pusat. Nanti kami DPRD juga akan bikin studi tentang manfaat dana keistimewaan bagi perkembangan masyarakat di Yogyakarta. Ya kan, sehingga kita bisa satu kata lagi, satu Yogyakarta, bagaimana agar kemudian dana keistimewaan itu jumlahnya bisa ditambahkan dengan jumlah yang signifikan dengan program-program yang jelas, tidak hanya sekedar program-program mercusuar, ya kan? Ada mercusuarnya. Misalnya contoh di Malioboro itu besok kantor kami itu mau pindah ke mana dekat BPBD ya, mana itu Semaki, Kenari ya. Kantor DPRD mau pindah di Kenari, kemudian tempat DPRD itu mau jadikan Jogja Planning Gallery. Itu mercusuar, ya kan?
Tapi itu untuk narik wisatawan. Di situ kalau nggak salah butuh 370 miliar kalau nggak salah. Tetaplah itu harus berjalan. Ya kan? Mutiara mau dibikin pusat UMKM, tetap harus berjalan. Karena itu buat narik wisatawan sedunia, bukan hanya se-Indonesia. Karena Malioboro kan jadi suku filosofi. Oke, itu harus berjalan. Tetapi yang muncul ke kampung-kampung, muncul ke dukuh-dukuh, muncul ke pedukuhan-pedukuhan juga harus tetap berjalan. Betul nggak? Solusinya apa? Solusinya ditambah volumenya. Kita berjuang bersama-sama nambah volumenya itu. Kan tidak perlu besar-besar kok, saya kira. Di angka misalnya tambah 2 triliun lagi sudah beres semua itu barang. Coba panjenengan misalnya per pedukuhan itu 100 juta misalnya ya, misalnya saya sampaikan itu kan di sini hanya berapa? 700 miliar kira-kira kan. Ada 7.000 pedukuhan ya, 4.000 sekian lah. Berarti hanya sekitar ya nggak terlalu besar, hanya sekitar ya 400-an miliar kan, atau 1 triliun lah kira-kira kalau misalnya begitu misalnya. Tetapi Bapak Ibu semua, saya ngomong uang-uang ini bukan bab uangnya, tetapi yang paling penting juga adalah administrasinya. Juga cara turunnya juga penting. Kenapa kita membuat perda tentang pemajuan kelurahan itu juga bikin cara turun. Kalau cara turunnya modelnya adalah dengan bantuan keuangan seperti sekarang ini, ya kan, panjenengan akan menjadi lokasi pekerjaan. Tetapi partisipannya, perencanaannya bukan di teman-teman di desa, di kelurahan. Yang kami kemudian sampaikan wacanakan berikut adalah kita harus mikir cara turun. Oke, wujud bantuan keuangan itu adalah boleh, tetapi yang lebih baik menurut kami, hemat kami adalah wujudnya dalam bentuk penguatan alokasi dana desa. Ya. Ketika ada penguatan alokasi dana desa itu, maka teman-teman desa, teman-teman padukuhan akan ikut merencanakan. Itu betul. Ya, yang jelas nih bahwa di timur lebih teman-temannya rumah. Artinya ada porsi juga di situ. Ini tapi itu kan wajar ya, sudah ada aturan semuanya. Nah memang ada yang wujud ada yang wujud itu bantuan keuangan seperti sekarang, oke, nggak ada masalah. Tetapi berikutnya menurut kami agar bisa sustain, Mas, kalau sampaikan ke Kanjeng sama kemudian sampaikan juga, ini berkali-kali saya sampaikan juga, kita memunculkan dana ke bawah itu kalau bisa adalah dana yang direncanakan dengan baik oleh bawah, bukan by proposal. Proposal oke. Aku yang poker jiwa proposalnya. Tapi kalau nggak ada itu nanti juga nggak stabil, Pak. Ya. Teman-teman DPRD itu kalau nggak dikasih poker nanti nggak stabil pemerintahnya, maka poker ya sekian persen lah gitu. Tapi kemudian itu kan juga turun ke masyarakat lagi. Tetapi yang penting Bapak Ibu, kalau menjadi pikiran kami adalah bagaimana turunnya dana alokasi, turunnya dana-dana ke kelurahan itu dalam wujud yang direncanakan dengan baik dari bawah, masuk ke RPJMDes, masuk ke APBDes kan tentunya, APBDes masuk, tetapi itu kan mesti ada RPJMDes kan. Nah, itu nggak bisa kalau bentuknya itu format berbentuk dana bantuan keuangan, karena teman-teman nggak bisa merencanakan. Makanya dalam format kami, kalau bisa masuknya adalah dalam bentuk penguatan alokasi dana desa. Ya ini kemudian jadi pikiran kita bersama. The next saya kira mungkin kalau dibutuhkan perda, Mas, aja bikin perdanya. Mumpung kami masih ada, ya kan? Nah, perda esnya cepat aja diusulkan begitu. Kalau enggak, kalau periode baru nanti juga harus belajar gitu. Kalau panjenengan ajukan perda itu kepada kami, tak jamin korosasi rampung maksimal. Karena teman-teman semuanya setuju atas format-format yang seperti itu. Jadi itu yang kami sampaikan teman-teman semua. Kita merencanakan pembangunan ke depan mesti terencana dengan baik. Kita memberdayakan warga kita mesti